Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali lagi kita dalam ibadah remaja. Hari ini Kak Ririn akan mendampingi adik-adik beserta dengan Kak Eta dan juga dengan Kak Angel dalam ibadah kita. Tema kita hari ini adalah kita semua ditolongnya, dengan dasar bacaan Alkitab kita dari Matius pasal 9 ayat 18 sampai dengan ayat 26. Matius pasal 9 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-26. Adik-adik sudah siapkan Alkitabnya? Kalau sudah, ayo mari kita mengambil sikap berdoa. Kita akan memulai ibadah kita. Yuk mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, oleh karena anugerah-Mu kami boleh datang, berkumpul bersama di dalam ibadah kami. Kami percaya bahwa walaupun kami semua beribadah dari rumah kami masing-masing, hati kami tetap tertuju kepadamu. Dan bahwa Tuhan Yesus pasti ada bersama-sama dengan kami. Kami akan memulai ibadah kami Tuhan, kami percaya Engkau akan membimbing dan Roh Kudus-Mu akan menuntun kami dari awal hingga berakhirnya ibadah kami. Berkati juga kakak sekolah minggu kami, Kak Eta yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah apa yang disampaikannya boleh seturut dengan kehendak-Mu. Kuduskan dan sucikan kami Bapa supaya kami layak di hadapan-Mu. Kami akan memulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Nah adik-adik, kita akan menyanyi bersama dengan lagu Mujizat Itu Nyata. Karena ini lagu persembahan, penyembahan, jadi adik-adik mengambil sikap penyembahan. Yuk bersama-sama kita menyanyi Mujizat Itu Nyata. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah Dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah
dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia, serta berkata, Teguhkanlah hatimu, hai anakku. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu, sembuhlah perempuan itu. Terima kasih Tuhan. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Nah, adik-adik, tadi kita sudah lihat klip Matius 9 ayat 18 sampai 26 yang akan kita bahas hari ini. Adapun tema kita hari ini adalah kita semua ditolongnya. Judul dari Matius 9 ayat 18 sampai 26 adalah anak kepala ibadat dan perempuan yang sakit pendarahan yang disembuhkan. Tapi sebelum Kaeta sampai ke penjelasan Alkitab untuk perikop kita minggu ini, Kaeta mau flashback sebentar. Minggu lalu kita bicara tentang Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan roh jahat. Nah, apa pelajaran yang kira-kira bisa kita ambil dari minggu lalu? Masih ada yang ingat nggak? Atau jangan-jangan kalian udah lupa, masuk kanan, keluar kiri, masuk kiri, keluar kanan. Jangan ya. Minggu lalu itu inti dari pelajaran kita adalah bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan. Buktinya aja si iblis aja yang merasuki tubuh orang itu, orang Gerasa, itu takut sama Tuhan. Dan dia mengaku, bertelut kan? Nah, bertelutnya itu mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nah, kalau iblis aja takut sama Tuhan, jadi kenapa kita harus takut sama iblis? Kan sering gitu kan, takut gelap-gelap takut, ya kan? Lebih takut kita sama iblis daripada Tuhan. Bukan kebalikannya, harusnya lebih takut kita sama Tuhan daripada iblis. Ingat itu ya. Pelajaran yang kedua minggu lalu adalah bahwa Tuhan menghargai setiap orang. Ya. Orang yang kerasukan roh jahat sangat dihargai Tuhan. Buktinya apa? Tuhan menyembuhkannya. Tuhan pindahkan roh jahatnya ke babi-babi yang ada di dekat situ. Artinya, jiwa satu orang ini lebih berharga daripada babi-babi yang ada di daerah itu yang dipindahkan Tuhan roh jahatnya ke babi-babi. Coba kalian bayangkan berapa ruginya, babi-babi itu banyak loh, 2.000 ekor, berapa ruginya? Coba, kalau dinilaikan rupiah, kakak rasa sih ada jutaan atau mungkin lebih dari ratusan juta. Tapi nilai jiwa orang yang kerasukan setan itu berharga bagi Tuhan. Makanya disembuhkan. Jadi kalau kalian yang merasa hidup kalian ini tidak berharga, mungkin karena kalian mengalami pembulian, dilecehkan, nggak dianggap, dicuekin, dan mungkin kalian diremehkan sama orang-orang di sekitar kalian, ingatlah Tuhan sangat menghargai kalian. Jadi jangan putus asa, patah semangat, kalian harus semangat, ya. Nah, perikop kita minggu ini juga bicara tentang mukjizat Tuhan. Mukjizat apa yang dibuat Tuhan di perikop kita kali ini? Menyembuhkan dan membangkitkan orang mati. Ya. Kalian tadi sudah lihat klipnya, ada dua tokoh di dalam perikop Matius 9 ayat 18 sampai 26 ini yang datang kepada Yesus karena mereka butuh pertolongan Yesus. Tokoh pertama adalah seorang kepala rumah ibadat, ya, yang memiliki jabatan terhormat di kalangan masyarakat. Jadi di dalam ayat Alkitab paralel dari Matius 9 ini, di ada Markus 5 ayat 23, disebutkan bahwa kepala rumah ibadat ini namanya Pak Yairus. Nah, apa sih tugasnya Pak Yairus ini sebagai kepala rumah ibadat? Dialah orang yang mengurusi segala macam hal yang berhubungan dengan ritual peribadatan di Bait Allah. Siapa yang membaca kitab, siapa yang berkhotbah, dan urusan-urusan lain itu dia yang menentukan. Tapi kalau kalian lihat di Matius ini, orang yang punya jabatan yang terhormat itu datang kepada Tuhan.
Dia tidak malu, tidak gengsi. Dia datang kepada Tuhan karena dia percaya Tuhan bisa menyembuhkan anaknya. Dia memohon sama Tuhan bertelut, tolonglah Tuhan, ikutlah samaku. Dan pada saat itu dikatakan kemungkinan pada saat dia datang ke Tuhan, anaknya itu udah mati mungkin, meninggal. Tapi dia tetap punya keyakinan Tuhan pasti bisa. Tuh. Orang yang punya jabatan yang tinggi datang ke Tuhan. Dan Tuhan bersedia menolongnya. Tuhan datang ke rumahnya, dan yang terjadi adalah anaknya yang tadinya dikatakan di perikop kita ini Matius 9 ini, sudah tidak ada lagi, sudah meninggal, dibangkitkan sama Tuhan. Nah, kemudian ada satu lagi tokoh di perikop kita ini, tokoh kedua, seorang wanita, perempuan, kita sebut aja ibu-ibu ya. Dia mengalami sakit selama 12 tahun, sakit pendarahan. Tidak dijelaskan sih sakit pendarahannya ini seperti apa, tapi kalau Kak Eta boleh membayangkan sih, kita perempuan, kalian kan sudah belajar biologi ya, ada tentang reproduksi wanita dan reproduksi laki-laki. Kalau perempuan, ketika sistem reproduksinya sudah matang, dia akan mengalami yang namanya menstruasi atau datang bulan, ya kan? Nah, kira-kira seperti itulah ibu ini. Dia mengalami pendarahan seperti menstruasi. Tapi kalau biasanya menstruasi atau datang bulan itu periodenya 3 sampai 2 minggu. Ibu ini 12 tahun, Dek. Bayangin coba. Buat yang perempuan, bayangkan kalau kamu menstruasi selama 12 tahun, nggak berhenti-berhenti, gimana rasanya? Disertai dengan rasa sakit pula. Nah, di dalam Markus 5 ayat 25, dikatakan bahwa ibu ini sudah berobat kemana-mana. Dia sudah menghabiskan semua yang ada padanya. Artinya, dia sudah habis-habisan lah. Uangnya juga udah habis untuk pergi ke sana ke sini berobat. Tapi yang terjadi malah dia nggak sembuh, penyakitnya makin parah. Nah, ini kalau kakak bisa bayangkan, ibu-ibu ini udah pada titik yang, sudahlah, sudah putus asa ini berarti ini. 12 tahun deh, sakitnya berlangsung, berobat, bukan sembuh tapi makin parah. Ini udah pada titik yang betul-betul dia putus asa. Nah, pada saat itu, waktu Yesus mau pergi ke rumah Pak Yairus, nah, dia lihat, di antara gerombolan itu ada Yesus, dia lihat. Dia tidak berani bertemu dengan Yesus, Dek. Tapi dia punya keyakinan, ya kan? Asalku sentuh aja, jubahnya Yesus itu, pasti aku sembuh. Jadi dia hanya nyentuh aja, Dek. Nyentuh aja. Dan betul, apa yang dia yakini terjadi, dia sembuh, Dek. Dia menyentuh jubah Yesus itu dan dia sembuh. Nah, ada satu hal yang perlu kalian tahu, kenapa si ibu ini tidak berani jumpa sama Yesus? Nah, pada saat itu, pada zamannya si ibu itu, wanita yang dia mengalami menstruasi atau pendarahan itu dianggap najis, kotor. Makanya pada saat itu perempuan-perempuan yang mengalami datang bulan tidak boleh masuk rumah ibadat. Orang yang menyentuh mereka pun akan ikutan najis, akan ikutan kotor. Nah, itu sebabnya si ibu nggak berani datang ke Tuhan Yesus karena dia takut, karena stigmanya dia adalah najis. Dia takut, makanya dia bilang, asal aku sentuh aja jubah Yesus pasti aku sembuh. Dan ternyata benar. Dia sembuh, Dek. Nah, kemudian kalau kita lihat dari dua tokoh ini, kira-kira menurut kalian apalah perbedaan di antara dua tokoh ini, Dek? Tahu nggak kalian? Perbedaannya adalah latar belakangnya, Dek. Yang satu orang terpandang, kepala rumah ibadat loh. Mungkin kalau di zaman sekarang mungkin kayak di gereja kita ini kemajelisan ya, yang mengatur segala sesuatunya. Nah, yang satu lagi si ibu, orang yang najis, yang kotor. Nah,
Tapi apa kesamaan dari dua orang yang latar belakangnya ini berbeda? Tahu nggak kalian kesamaannya? Kesamaannya adalah mereka sama-sama percaya kalau Tuhan bisa menyembuhkan anaknya atau dirinya. Itulah yang sangat menarik untuk kita perhatikan. Jadi Dek, dari cerita ini, apa pelajaran yang bisa kita ambil Dek? Yang pertama, firman Tuhan hari ini mengisahkan bahwa baik kepala rumah ibadat maupun si ibu tadi yang sakit, ya, sama-sama ditolong Tuhan. Sama-sama ditolong Tuhan Yesus kita tanpa melihat latar belakangnya. Apakah dia seorang yang terhormat? Apakah dia seorang yang tidak terhormat? Tuhan tetap menolongnya tanpa melihat latar belakangnya. Nah, ke kita sekarang ini apa? Sama. Tuhan menolong siapa saja yang datang kepadanya dengan penuh keyakinan, dengan iman yang teguh, adik-adik. Jadi Tuhan tidak melihat latar belakang seseorang yang datang kepadanya dengan iman teguh yang membutuhkan pertolongannya. Itu yang pertama ya. Nah, lalu yang kedua apa? Yang kedua adalah kalau Tuhan kita saja mau menolong orang dengan latar belakang yang berbeda, tidak memandang siapapun, tidak melihat perbedaan itu, maka kita pun wajib meneladani apa yang Tuhan kita perbuat. Nah, adik-adik, ingatlah selalu, kalau kalian butuh pertolongan dari Tuhan, datangnya ke Tuhan. Tuhan menolong banyak orang. Tentu saja dia juga akan menolong kita. Kalau kita datang, ingat ya kuncinya, dengan keyakinan bahwa kita percaya Tuhan akan menolong kita. Jangan pula nanti kalian datang ke dia, tapi kalian nggak yakin Tuhan bisa menolong kalian. Itu udah salah. Ya, kalau kalian datang ke Tuhan minta tolong itu kalian harus yakin bahwa Tuhan akan menolong kalian. Nah, dan ingatlah juga, kalian juga harus melakukan teladan Yesus di dalam kehidupan sehari-hari kalian. Oke adik-adik, kakak rasa sampai segitu dulu penjelasan firman kita hari ini. Dan kakak berharap apapun yang kalian terima hari ini atau yang sebelum-sebelumnya, itu bisa kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Jadi nggak masuk kanan keluar kiri ya Dek, nggak masuk kiri keluar kanan. Oke, firman Tuhan kiranya bertumbuh di dalam diri kita semua. Amin. Sekarang kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Yuk, kita satukan hati dan pikiran, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang selalu memelihara kami, yang mengasihi kami tanpa batasan. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang telah Kau berikan kepada kami hari ini. Tuhan Yesus, hari ini kami belajar bahwa Engkau tidak pernah membeda-bedakan siapapun yang datang kepadamu. Engkau merindukan kami, orang-orang yang percaya kepadamu, untuk selalu datang kepadamu. Kami memohon Tuhan, agar Engkau melalui Roh Kudus-Mu selalu mengingatkan kami dalam kehidupan kami, bahwa kami pun harus meneladani Engkau di dalam kehidupan kami. Tidak membeda-bedakan orang, melalui latar belakangnya atau apapun itu Bapa. Dan ingatkanlah kami selalu Bapa, bahwa ketika kami butuh pertolongan, Engkau selalu ada. Bahwa ketika kami kehilangan harapan, Engkau pun selalu ada. Engkau menghargai jiwa kami. Engkau mengasihi kami dengan penuh amat sangat. Terima kasih Tuhan. Kami juga memohon ampun Tuhan untuk segala dosa yang telah kami perbuat, baik sengaja maupun tidak sengaja, sehingga kami selalu boleh layak datang ke hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatunya. Inilah doa kami yang kami sampaikan melalui anak-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Teman-teman, mari kita mengucapkan pengakuan iman rusli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita bernyanyi lagu penutup, lagunya Tuhan Pasti Sanggup. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Nah teman-teman, ibadah kita sudah mau selesai. Mari kita tutup ibadah kita dengan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji dan syukur Tuhan kami panjatkan kehadirat-Mu atas kasih karunia dan penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami hingga saat ini. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah menyelesaikan ibadah kami. Terima kasih Tuhan sudah memberkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Biarlah Tuhan apa yang sudah kami dengarkan tadi dapat terus bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa sebentar lagi kami akan berpisah dan akan melanjutkan kegiatan kami yang lainnya. Kiranya Tuhan yang memberkati kegiatan kami sepanjang hari ini. Di atas segalanya kami menyadari bahwa kami manusia yang berdosa, kiranya Tuhan yang mengampunkan segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih untuk perhatiannya. Kak Angel juga mau mengingatkan untuk adik-adik yang mau memberikan persembahan boleh diantarkan ke gereja
atau dikirimkan melalui kris yang tertera di layar. Sekian untuk ibadah hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.